warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian Fadilah. Saya dari jurusan Bahasa Inggris dan saya posisi di sini menjadi moderator pembuka makalah kelompok saya. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Ibu Lina Sundana, SPD MPD, dan kawan-kawan saya. Saya ingin menjelaskan tentang makalah yang disusun dengan judul Kedudukan Bahasa Indonesia beserta fungsinya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Patrahur Rahman, pembaca kedua, Puja Maretilah Tarmizi, pembaca ketiga, Rika Fauzia, pembaca keempat, Riswani, pembaca kelima. Dan saya akan menjelaskan apa itu latar belakang kedudukan bahasa Indonesia beserta fungsinya. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Jadi, sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar-etnis lingua franca yang mampu merekatkan suku-suku yang ada di Indonesia. Di dalam perdagangan dan penyeberangan agama pun bahasa Indonesia menjadi posisi pertama dan yang paling penting. Dan selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman dan cara berpikir manusia. Demikian pula bahasa Indonesia berkembang mengikuti perkembangan tersebut. Selanjutnya, sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya di bidang kosakata, oleh karena itu tidak boleh menyepelekan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam bangsa dan Indonesia. Dan selanjutnya, bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran itu tampak di dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah tanah air Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana ekspresi dan komunikasi dalam kegiatan kehidupan bangsa manusia di Indonesia. Komunikasi pada berbagai kegiatan masyarakat dan dunia pendidikan memanfaatkan bahasa Indonesia untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman yang mungkin terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat dan kelancaran pendidikan. Dalam perkembangan dari waktu ke waktu, bahasa Indonesia telah teruji keberadaannya, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib diberikan dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa negara di Indonesia. Menurut Oka dalam Muslim 2009-108 menyatakan bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sefungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat perhubungan antar budaya atau daerah. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan kita wajib memakai bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa kita sendiri. Untuk menandakan bahwa kita itu adalah orang Indonesia. Dan kita wajib menggunakan bahasa Indonesia kemanapun kita pergi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus yaitu sebagai berikut. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi
berkomunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. 2. Mewujudkan seni atau sastra. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekadar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal, misalnya untuk mengetahui asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti. 4. Mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mengetahui yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Antara lain menegaskan bahawa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. B. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaganya, jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. C. Alat persatuan berbagai masyarakat yang berbeza-beza serta sosial budaya dan berbahasa. Dengan fungsi ini, kemungkinan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeza-beza bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, karena mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Karena dengan adanya kenyataan bahawa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak bergoyah sedikit pun. Bahkan bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia. D. Alat penghubung antar budaya antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. Apabila arus informasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepat peningkatan pengetahuan seseorang. Apabila mengetahui seseorang meningkat, berarti tujuan pembangunan akan cepat tercapai. Sebuah pondasi bagi setiap negara.
Tujuan utama dari pembelajaran suatu bahasa yakni berperan penting di dalam perkembangan intelektual dan emosional. Bahasa Indonesia juga harus disertai dengan sopan dan santun, terutama berbicara dengan yang di atas umur dan dengan yang di bawah umur. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga Indonesia harus mempelajari bagaimana berbicara bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia juga dapat membuat kita lebih terampil dalam berbahasa. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak bahasa, terutama bahasa khas daerah. Selain itu, para siswa juga diharapkan mampu berekspresi dan lebih menikmati sastra serta puisi. Pentingnya berbahasa Indonesia ditunjukkan agar para siswa dan para warga negara Indonesia lebih menghargai bahasa Indonesia serta mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, secara menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksistensi bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya, bahasa memiliki bentuk nyata sebagai media yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang suatu bangsa, baik di bidang politik, kehidupan sosial masyarakatnya, kebudayaan, bahkan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi dan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang menyangkut jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia masih perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga Indonesia. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Hal itu dapat disebabkan dengan banyaknya media komunikasi memungkinkan masuknya bahasa asing. Salah satu fenomena yang saat ini kita lihat pada penggunaan bahasa yaitu munculnya istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Adanya bahasa tersebut dapat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh sebab itu, jika ada bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, hendaknya disesuaikan dengan kaidah berbahasa Indonesia, yang pada hakikatnya merupakan identitas bangsa Indonesia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam eksistensi bahasa, yakni pertama, bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif. Kedua, menanamkan sifat disiplin dalam berbahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia yang berdisiplin adalah pemakai bahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah bahasa Indonesia, yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwani. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan arus komunikasi yang begitu dahsyat, menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Fitdeson dalam Lee 1996, globalisasi menembus batas-batas budaya. Melalui jangkauan luas perjalanan udara, semakin luasnya komunikasi dan meningkatkan turis atau wisatawan ke berbagai negara. Melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri yang cukup pesat, perkembangan di luar negeri pun sangat mengembirakan. Data terakhir menunjukkan setidaknya 52 negara asing yang telah membuka program bahasa Indonesia. Bahkan,
Perkembangan ini akan semakin meningkat setelah membentuk Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung tahun 1999. Walaupun perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat di satu sisi, di sisi lain peluang dan tantangan terhadap bahasa Indonesia semakin besar pula. Berbagai peluang bahasa Indonesia dalam era globalisasi, antara lain adanya dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk peran media massa. Sementara itu, tantangan yang dapat dikategorikan ada dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal berupa pengaruh negatif bahasa daerah berupa kosakata, pembentukan kata, dan struktur kalimat. Tantangan eksternal datang dari pengaruh negatif bahasa asing, terutama bahasa Inggris, berupa masuknya kosakata tanpa proses, pembentukan istilah dan penggunaan struktur kalimat bahasa Inggris. Mencermati berbagai peluang dan tantangan tersebut memunculkan serangkaian pertanyaan berikut. Mampukah bahasa Indonesia mempertahankan jati dirinya di tengah arus tarik-menarik dari dua tantangan tersebut? Apakah peluang-peluang yang mendukung pembinaan bahasa Indonesia dalam mempertahankan jati diri bahasa Indonesia? Apa saja tantangan-tantangan masa depan terhadap perkembangan bahasa Indonesia dalam arus tarik-menarik tersebut? Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tantangan-tantangan tersebut? Berbagai fenomena dan kenyataan itu akan semakin mendukung ke arah terjadinya suatu pertentangan atau paradoks. Dan arus tarik-menarik antara globalisasi dan lokalisasi. Persoalan berikut adalah mampukah bahasa Indonesia mempertahankan jati dirinya di tengah-tengah arus tarik-menarik itu? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita menengok ke belakang. Bagaimana bahasa Indonesia yang ketika itu masih disebut bahasa Melayu mampu bertahan dari berbagai pengaruh bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah lainnya di Nusantara. Kesimpulan, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana kedudukan sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai bahasa yang berbeda-beda dan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat penghubung antar budaya antar daerah. Setelah mengetahui kedudukan dan fungsinya, pertanyaan kita selanjutnya, mampukah bahasa Indonesia mempertahankan jati dirinya di tengah-tengah arus globalisasi? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita menengok ke belakang bagaimana bahasa Indonesia yang ketika itu masih disebut bahasa Melayu mampu bertahan dari berbagai pengaruh bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah lainnya di Nusantara. Sejauh ini, tanpa terasa banyak kosakata yang sebenarnya hasil serapan dari bahasa lain, tetapi sudah kita anggap sebagai kosakata bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Saran 1. Sebaiknya kita harus memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sesuai dengan pemakaiannya. 2. Mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya menjadi lebih efektif dan berkomunikasi. 3. Dan kita juga harus bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk sekian, terima kasih telah menonton video kami dan melihat presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.